Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 386-390. Basis film dan televisi Shang-Chi sangat besar, dan banyak film dan serial TV domestik terkenal telah difilmkan di sini. Berbagai bangunan dibangun di pangkalan untuk memenuhi pengambilan gambar berbagai gaya film dan drama televisi. Ada banyak kru produksi di dalam, semuanya sibuk di sini. Ye Chong mengemudikan mobil mereka sepanjang jalan, dan melihat banyak aktor terkenal di sepanjang jalan. Ye Chong tidak menyukai hal-hal ini, tetapi Tang Chun sangat bersemangat. Dia menunjuk ke seorang aktor di Hanfu di kejauhan, dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, lihat cepat, itu adalah aktor utama dari serial TV paling populer, merayakan tahun depan, lihat betapa tampannya dia." Ye Chong diam-diam mengingatkan Tang Chun untuk tetap tenang. "Lihatlah penampilanmu saat ini. Bagaimana mungkin kamu masih terlihat seperti presiden wanita?" Dia berkata pada dirinya sendiri, mengejar bintang atau semacamnya benar-benar konyol dan kekanak-kanakan. Sama seperti dia tidak pernah mengejar bintang. Ye Chong berpikir sambil melihat keluar jendela. Setelah beberapa saat dia melihat Yuan Yuan, Dewi Nasional, matanya tegak. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan pintu studio nomor 63. Direktur Xiao Gang membawa mereka ke studio. Interior studio telah diatur, dan seluruh tata letak panggung mengadopsi warna gelap, dengan gradasi hitam dan merah, menunjukkan konotasi mewah dan sederhana. Cocok sekali dengan produk yang ingin saya promosikan kali ini, Dragon God Little Black Bottle. Di atas panggung, beberapa anggota staf sedang melakukan persiapan akhir di sana. Melihat Direktur Xiao Gang kembali, manajer di tempat segera berlari dan berkata dengan tergesa-gesa, "Direktur, waktu telah berlalu, dan Sister Bauer belum datang." "Apa, kamu belum datang?" Direktur Xiao Gang sedikit tidak senang. Nama Sister Bauer adalah Yang Bauer, dan dia adalah bintang wanita yang diundang secara khusus untuk syuting iklan. Meskipun Yang Bauer tidak sepopuler Zhao Meiting, dia bisa dibilang sebagai aktris cilik yang populer. Direktur Xiao Gang berbalik dan membuat ekspresi minta maaf kepada Ye Chong dan Tang Chun, dan berkata, "Maaf, mari kita tunggu sebentar lagi." Ye Chong dan Tang Chun tidak mengatakan apa-apa, dan duduk di bangku di sebelah mereka untuk beristirahat. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan pemandangan telah sepenuhnya diatur, dan tim fotografi, master prop, semuanya menunggu di samping. Direktur Xiao Gang juga menekan sifat lekas marahnya. Sambil minum air terus-menerus dia mengeluh, mengapa Yang Bauer belum datang? Dan menunggu setengah jam lagi, Ye Chong menjadi tidak sabar, dan berkata pada dirinya sendiri, "Siapa aktor Nima ini? Dia terlalu pandai memainkan nama besar." Saat ini, pintu studio terbuka, dan seorang wanita muda masuk dari luar. Dia berpakaian sangat cantik, mengenakan kacamata hitam besar, bulu putih di atasnya, dan sepasang celana kulit tipis di kakinya. Di belakangnya, ada 4 atau 5 pria kekar. Wanita itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah yang cukup halus, tetapi dibandingkan dengan wanita cantik seperti Zhao Meiting dan Tang Chun, dia tidak terlihat begitu tampan. Dia adalah bintang wanita Yang Bauer. Yang Bauer memakai riasan tebal, membuat matanya sangat besar. Direktur Xiao Gang segera pergi untuk menyambutnya, dan berkata dengan tidak puas, "Nona Bauer, mengapa Anda datang ke sini, The Legend of Jia Huan?"
saya juga berpartisipasi di dalamnya. Saya baru saja menyelesaikan drama itu. Dan ada 3 film baru yang akan difilmkan, yang Baoer duduk di kursi, mengangkat kaki Erlang, lalu mengangkat tangannya untuk melihatnya jam tangan. Kalian hanya menunggu selama 2 jam, apa yang kamu keluhkan? Sutradara Xiao Gang tidak bisa berkata apa-apa, tetapi bagaimanapun juga, Yang Baoer adalah aktris yang populer, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Yang Baoer duduk, beberapa pengawalnya berjalan di belakang kursi dan berdiri berjajar. Manajer lapangan datang dan berkata kepada orang-orang kekar, "Maaf, kami akan mulai menembak, demi kerahasiaan, harap tunggu di luar. Tidak, kami harus melindungi keselamatan majikan di setiap saat." "Tanggung jawab," kata seorang pria kekar di kepala. Manajer lapangan berkata, "Saudari Baoer akan aman di sini, silakan keluar." Semua pengawal memandang Yang Baoer, seolah-olah mereka menanyakan sikapnya. Yang Baoer memutar matanya ke arah manajer, "Kamu manajer siapa? Apakah kamu begitu tidak tahu aturan?" "Saudari Baoer, aku," manajer itu terkejut dengan omelan Yang Baoer. "Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Akan sangat berbahaya bagi orang seperti saya untuk keluar tanpa beberapa pengawal. Jika sesuatu terjadi pada saya, bisakah Anda bertanggung jawab? Anda bajingan kecil, tidak ada habisnya obrolan di sini. Jadilah hati-hati, aku akan menemukan seseorang untuk memblokirmu." Tegur Yang Baoer, "Saudari Baoer, saya salah, saya salah." Manajer lapangan segera meminta maaf, "Ini adalah status quo industri hiburan. Selama Anda populer, Anda adalah raja surga. Jika Anda tidak populer, siapapun dapat menggertak Anda." Direktur Xiao Gang segera datang untuk memuluskan semuanya. Dia tersenyum dan berkata, "Karena Baoer sudah berbicara, para pengawal ini harus berdiri di sini." Kemudian dia menepuk manajer adegan dan memberi isyarat agar dia pergi dulu. Manajer lapangan pergi dengan kepala tertunduk. Ye Chong dan Tang Chun duduk di samping dan menonton dengan tenang. Mereka tidak tahu banyak tentang industri hiburan, dan mereka tidak tahu apakah semua bintang begitu hebat di lokasi syuting. "Ini yang disebut nama besar," kata Ye Chong kepada Tang Chun dengan geli. Tang Chun juga tidak menyukai tindakan Yang Baoer, jadi dia hanya mendengus dingin dan tidak berkomentar. Kemudian, sutradara Xiao Gang membawa Yang Baoer ke Ye Chong dan Tang Chun. "Nona Tang, ini Yang Baoer, bintang wanita yang populer. Sebenarnya, Anda tidak perlu perkenalan saya, Anda juga harus mengenalnya." Direktur Xiao Gang memperkenalkan. Yang Baoer mengangguk dengan bangga. "Kamu seharusnya menonton biografi Jia Huan. Ku sekarang sedang mengudara." Ye Chong menggelengkan kepalanya dengan geli, "Aku belum menontonnya." Yang Baoer mendengus dan bergumam dengan suara rendah, seorang rekan senegaranya yang belum pernah melihat dunia. Sutradara Xiao Gang sedikit malu dan berkata dengan cepat, "Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai syuting." Yang Baoer tidak senang ketika mendengar ini, dan memutar matanya dan berkata, "Apa yang harus diambil? Tidakkah kamu melihat jam berapa sekarang? Ini sudah jam 11, waktunya istirahat makan siang. Aku masih istirahat makan siang, dan aku akan syuting setelah jam 2 siang." Direktur Xiao Gang melihat bahwa Tang Chun sedikit tidak senang. Jadi dia berkata, "Baoer, bisakah kita menembak dulu, lalu istirahat setelah syuting?" Yang Baoer memutar matanya, Apakah Anda ingin menunda saya istirahat makan siang? Yang sangat penting, jika kamu tidak istirahat dengan baik, tidak mungkin tembak." Tang Chun tidak senang ketika mendengar itu, dan berkata, "Syuting setelah jam 2 siang. Kami sudah menunggumu di sini selama 2 jam penuh. Dan Anda harus makan dan tidur saat Anda datang. Kamu terlalu besar untuk menjadi bintang." Rencana awal Tang Chun adalah menyelesaikan pekerjaan sebelum jam 11 pagi, dan dia bahkan membuat janji dengan seorang teman di sore hari. "Harus merasa beruntung, tahukah Anda bahwa The Legend of Jia Huan baru saja selesai syuting, dan saya masih memiliki 3 drama untuk difilmkan." Tang Chun berkata, "Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Kami awalnya dijadwalkan jam 10 pagi, tapi sekarang sudah terlambat 2 jam. Kami harus syuting sekarang,
aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan untukmu. Yang Baoer juga menjadi populer, katakan padamu, itu tergantung pada suasana hatiku apakah akan menembak atau tidak, aku tidak ingin menembak sekarang. Direktur Xiaogang segera melangkah maju untuk menjadi pembawa damai, dan dia berkata, jangan marah, kalian berdua, kenapa kita tidak dengan cara ini? Persiapan awal masih membutuhkan setengah jam, bagaimana kalau membiarkan Baoer istirahat sebentar selama setengah jam, lalu menembak lagi dalam waktu setengah jam. Yang Baoer ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik ke samping oleh sutradara Xiaogang. Nona Baoer saya, lagi pula, mereka adalah sponsornya, dan mereka membayar banyak uang. Anda merasa dirugikan? Bisakah Anda istirahat setelah syuting iklan? Direktur Xiaogang membujuk. Ketika Yang Baoer mendengar bahwa uangnya masih banyak, dia mendengus dingin. Oke, saya pikir saya kurang beruntung. Jika saya tahu ini masalahnya, saya tidak akan datang. Saya mati lemas untuk mendapatkan uang. Direktur Xiaogang mengangguk terima kasih dengan cepat. Kemudian, sutradara Xiaogang memberikan penjelasan yang baik kepada Tang Chun, dan syuting dimulai setengah jam setelah selesai. Setengah jam kemudian, iklan tersebut secara resmi mulai syuting. Yang Baoer sudah berubah menjadi Cheongsam. Cheongsam berwarna merah tua dengan beberapa pola elegan di atasnya. Riasan di wajahnya juga kemerahan, yang cocok dengan latar belakangnya, membentuk kesan visual yang nyaman. Hanya saja Cheongsam berdesain cantik ini sedikit kurang menarik di tubuh Yang Baoer. Sosok Yang Baoer hanya cocok untuk mengenakan pakaian modern, bukan untuk Cheongsam. Lagi pula, Cheongsam dibuat khusus untuk menunjukkan sosok wanita yang menawan. Setelah Yang Baoer memakai Cheongsam, kakinya terlihat sedikit bengkak, tapi tidak sakit. Setelah itu, Direktur Xiaogang mengambil telepon dan berteriak, beraksi. Yang Baoer berdiri di atas panggung, lampu di sekitarnya dimatikan, dan hanya seberkas cahaya kuat yang mengenai Yang Baoer. Dia memegang botol hitam kecil Dewa Naga di tangannya. Kamera pertama kali dimulai dengan kulit wajah Yang Baoer, memberikan close-up, dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali seluruh pemandangan. Kulit halus dan lembab selalu yang paling bagus. Yang Baoer menatap dan mulai melafalkan iklan itu. Kemudian, dia mengangkat botol hitam kecil itu, dan cahaya menyatu di tangannya. Botol hitam kecil Dewa Naga, bahannya murni alami dan bebas polusi, dan efeknya luar biasa. Segera setelah itu, kamera mengambil close-up botol hitam kecil saja. Kami tidak menghasilkan kecantikan, kami hanya pembawa kecantikan. Hanya satu sapuan yang akan melembabkan kulit Anda seperti hujan badai, menghilangkan kerutan dan noda, dan mengembalikan kecantikan awet muda Anda. Yang Baoer mengatakan iklan ini seolah-olah sedang membacakan sebuah teks. Botol hitam kecil, lindungi masa mudamu. Kemudian, kamera beralih ke wajah Yang Baoer. Yang Baoer menatap dengan mata terbelalak dan berkata, untuk kecantikan besok, jangan lupa untuk memakai botol hitam kecil hari ini. Retak iklan 32 berakhir. Direktur Xiaogang mengacungkan jempol pada Yang Baoer dan berkata, Baoer, penampilanmu barusan terlalu bagus. Baik Ye Chong dan Tang Chun tidak bisa berkata apa-apa, bertanya-tanya apakah Direktur Xiaogang buta. Apakah ini juga disebut akting terlalu baik? Sepertinya Xiaogang ini bukan Xiaogang itu. Yang Baoer mengenakan pakaiannya dengan bangga dan pergi ke belakang panggung. Dalam beberapa menit, sutradara Xiaogang keluar dengan sampel, dan Yang Baoer juga mengganti pakaiannya dan keluar dari belakang panggung. Sutradara Xiaogang pertama-tama memuji Yang Baoer, dan kemudian memainkan sampelnya. Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah kalian puas? Menurutku syutingnya sangat bagus, itu hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Direktur Xiaogang bertanya setelah sampel disiarkan. Tang Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya pikir ada yang salah. Apakah ada masalah? Direktur Xiaogang sedikit malu. Tang Chun melanjutkan, pertama-tama, ekspresinya tidak pada tempatnya. Juga, ketika membaca iklannya, itu terlalu datar. Tidak ada emosi di dalamnya. Itu hanya melafalkan, apa yang kamu katakan, Yang Baoer langsung menjadi
Marah, juga, Anda salah mengucapkan kalimat dalam iklan, yaitu, melembabkan kulit Anda seperti hujan, tetapi Anda mengatakan itu, melembabkan kulit Anda seperti badai hujan. Ye Chong tertawa, benar, hujan lebat tidak melembabkan kulit. Itu menyiksa kulit. Wajah Yang Baoer memiliki warna yang hampir sama dengan hati babi, dan berkata dengan marah. Kamu berani mengatakan itu tentang aku? Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu tahu bahwa aku memainkan Jia Huan, seberapa populer, biografi. Anda adalah orang awam yang menunjuk ke sini. Apa yang Anda tahu? Yang Baoer selalu menggunakan biografi Jia Huan sebagai contoh, tetapi sebenarnya dia hanya berperan sebagai pelayan kecil di dalamnya, dan belum menjalaninya. 3 episode. Tang Chun adalah seorang gadis, jadi dia berbicara dengan sopan. Tapi Ye Chong tidak begitu sopan. Melihat sikap Yang Baoer, dia tidak senang. Siapa yang peduli dengan apa yang telah kamu lakukan? Ekspresi apa yang baru saja kamu miliki selain menatap? Botol hitam kecilku lebih baik dari milikmu. Mata Yang Baoer membelalak marah. Orang yang tidak tahu berpikir bahwa jika Anda menghapus produk saya, otot Anda akan menjadi kaku. Bagaimana iklan ini bisa bekerja? Kata Ye Chong lagi. Bahkan Direktur Xiao Gang merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chong terlalu merugikan. Namun, Direktur Xiao Gang tahu di dalam hatinya bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Memanfaatkan kegagalan Yang Baoer untuk meledak, dia menariknya ke samping lagi. Tidak ada yang berani meminta saya untuk merekam ulang di lokasi syuting. Kata Yang Baoer, memutar matanya. Direktur Xiao Gang buru-buru membujuk. Bagaimana kalau kita membuat satu lagi untuknya? Lagi pula, dia membayar banyak uang. Yang Baoer mencibir. Demi uang itu, saya akan membuat satu lagi. Tetapi saya harus memberi saya tambahan 100% gaji film 5/5. Sutradara Xiao Gang mengeluh di dalam hatinya. Tetapi untuk menyelesaikan tugas, dia tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Kalau begitu cepat dan tembak, kata Yang Baoer sambil duduk di kursi dengan bangga. Bisakah Baoer berganti menjadi Chong Sam? Kata Direktur Xiao Gang. Jika kamu tidak menggantinya, Chong Sam tidak nyaman dipakai, dan terlalu merepotkan untuk dipakai. Keluh Yang Baoer. Tang Chun terkejut, dan bertanya, bagaimana kita bisa menembak tanpa berganti pakaian? Yang Baoer memandang Tang Chun dengan jijik. Pernahkah kamu mendengar penggantinya? Yang Baoer terus tertawa. Kamu aku orang luar. Pernahkah kamu mendengar AI mengubah wajah? Ye Chong terdiam di samping. Nima ini juga bisa melakukannya. Tang Chun menggelengkan kepalanya. Benar-benar kecewa pada Yang Baoer. Dia berkata kepada sutradara Xiao Gang, Direktur, saya ingin mengubah orang. Saya tidak membutuhkan Yang Baoer untuk syuting iklan ini. Direktur. Xiao Gang tercengang. Apa, pergantian? Anda membawa saya di sini. Dan sekarang kamu tidak perlu aku menembak. Apa ini? Apakah kamu bermain denganku? Kamu pikir kamu ini siapa? Tang Chun berkata, ini semua yang kamu minta. Jika kamu bisa menembak dengan baik, kita bisa menyebutnya sehari. Saya pikir itu tidak cocok untuk bekerja sama dengan Anda. Yang Baoer memelototi sutradara Xiao Gang. Xiao Gang, Anda bisa mengetahuinya. Tapi Anda mengundang saya ke sini. Direktur Xiao Gang tidak pernah mengharapkan hal seperti itu hal yang akan terjadi. Dia buru-buru berkata kepada Tang Chun, Nona Tang, sepertinya tidak tepat bagimu untuk melakukan ini. Lagi pula, Baoer juga seorang bintang domestik terkenal. Aku tidak bisa membenarkan penghentian kerja sama seperti ini. Apa yang tidak bisa dibenarkan? Jika saya tahu dia adalah aktris seperti itu, saya tidak akan pernah setuju Anda menggunakan dia. Kata Tang Chun. Ye Chong tersenyum dan berkata, itu benar. Mengapa kamu ingin mengubah wajahmu? Lalu apa yang kamu ingin dia lakukan? Bukankah lebih baik menyewa anjing? Yang Baoer menjadi marah, menunjuk ke arah Ye Chong dan memarahi. Kamu bajingan, berani memarahi wanita tuaku? Mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu hari ini. Dia menoleh dan berteriak dengan kejam kepada pengawal. Apa yang kamu tunggu bajingan? Apakah kamu mendengar bahwa aku dimarahi? Para pengawal segera bergegas ketika mereka mendengar kata-kata Yang Baoer. Dalam 3 detik, beberapa pengawal dipukul mundur lagi,
semuanya dengan hidung memar dan wajah bengkak. Semua yang hadir tercengang, bukankah Nima ini sedang membuat film? Tak disangka, seorang pemuda yang terlihat begitu lemah justru menghajar para bodyguard berbadan besar tersebut. Yang Baoer memelototi pengawal itu beberapa kali, dan mengutuk, hal-hal yang tidak berguna. Mengapa Anda menghabiskan begitu banyak uang setiap hari untuk mendukung Anda? Anda bahkan tidak bisa mengalahkan petani kecil. Ye Chong berkata kepada Yang Baoer, kamu bisa keluar. Iklan kami tidak menggunakannya, kamu yang melakukannya. Kamu pikir ini rumahmu, datang dan pergi sesukamu. Yang Baoer sangat marah. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang membuka pintu dan masuk. Itu adalah pria parubaya, tinggi dan tinggi, dengan kepala gundul. Ye Chong tidak berharap Zhao Meiting mengikutinya. Melihat pria ini muncul, sutradara Xiaogang segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Kakak Chang, mengapa kamu ada di sini? Bahkan Yang Baoer memasang tampang menawan, berjalan ke arah pria dengan suara manis, dan berkata, Kakak Chang, kamu di sini. Lalu, Yang Baoer menghampiri dan memeluk Zhao Meiting. Jelas hubungan keduanya cukup baik. Orang yang disebut Brother Chang adalah Chang Museng, bos besar dari basis film dan televisi. Status Chang Museng di industri film dan televisi tidak rendah. Ia juga mulai sebagai sutradara dan pandai membuat berbagai film aksi cinta. Belakangan, basis film dan televisi ini didirikan perusahaan film dan televisi dengan namanya memiliki banyak bintang populer, dan yang paling populer di antara mereka tentu saja adalah Zhao Meiting. Zhao Meiting adalah sapi perah perusahaan, jadi Chang Museng juga sangat memperhatikan Zhao Meiting. Hari ini, Zhao Meiting sedang syuting di studio sebelah, dan Chang Museng pergi mengunjungi lokasi syuting secara langsung. Akibatnya, dia mendengar suara berisik di sini, jadi dia datang untuk melihatnya. Apa yang barusan terjadi? Berisik sekali, tanya Chang Museng. Jadi, Yang Baoer menambahkan bahan bakar dan cuka dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kakak Chang, kamu harus membuat keputusan untukku, aku masih bisa diintimidasi di wilayahmu. Kedua orang ini membuat masalah tanpa alasan, usir aku dan hina kemampuan aktingku, kata Ye Chongxin. Mengapa Yang Baoer keterampilan akting tiba-tiba menjadi begitu baik? Dibandingkan dengan keterampilan akting menatap barusan, itu seperti orang yang sama sekali berbeda. Setelah Chang Museng mendengarnya, dia memandang Tang Chun dan Ye Chong dengan sangat tidak senang. Kalian berdua terlalu berlebihan, mengolok-olok bintangku. Tang Chun berkata, apa yang berlebihan? Karena kemampuan aktingmu tidak bagus. Tentu saja, saya berhak mengajukan permintaan penggantian, dan tertulis hitam putih di kontrak. Kami mengajukan permintaan, dan Anda setuju. Sesederhana itu, saya tidak mengharapkan Anda. Gadis kecil, menjadi sangat berani. Chang Museng mencibir. Oke, karena kamu tidak mau bekerja sama, maka kami akan mengakhiri kontrak sekarang. Tang Chun tidak peduli. Dia mengangkat bahu dan berkata, oke. Ada banyak tempat di mana Lu Zhu dapat membuat iklan, dan basis film dan televisi ini bukan satu-satunya. Chang Museng tersenyum dan berkata, karena masalah kontrak sudah diselesaikan, mari kita bicarakan hal-hal lain. Apalagi? Tang Chun bertanya dengan waspada. Chang Museng memandang Ye Chong. Kamu baru saja melakukannya, kan? Penjaga keamananmu yang melakukannya lebih dulu. Kata Tang Chun. Wajah Chang Museng tenggelam. Saya tidak peduli tentang ini. Berani memukul orang di wilayah saya. Apakah saya setuju? Anda sedang mencari kematian. Pada saat ini, Zhao Meiting bertanya, Baoer, apakah ada kesalahpahaman? Yang Baoer mendengus dingin. Apa kesalahpahamannya? Mereka sengaja mencari kesalahan, Saudara Chang. Bantu saya menangani mereka. Chang Museng berkata, jangan khawatir. Baoer, saya harus berurusan dengan mereka bahkan jika Anda tidak memberitahu saya, basis film dan televisi saya membuat masalah. Itu mendekati kematian. Ketika dia berbicara, 20 atau 30 petugas keamanan telah berkumpul di pintu. Dan lebih baik mengatakan itu mereka adalah petugas keamanan dari sekelompok preman yang dibesarkan oleh Chang Museng. Chang Museng menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata,
"Nak, keluarlah denganku dengan patuh. Aku tidak ingin." Memanggil orang masuk dan menghancurkan studio, Ye Chong hendak keluar. Tang Chun meraih Ye Chong, "Jangan keluar." Ye Chong tersenyum, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Zhao Meiting memohon pada Ye Chong, "Kakak Chang, kenapa kamu tidak membiarkan masalah ini pergi? Jangan tidak membuat keributan besar sudah pergi." Yang Baoer tidak senang, dan berkata, "Saudari Meiting, mengapa Anda selalu berbicara untuk orang luar? Apakah Anda mengenal anak ini dengan sangat baik?" Zhao Meiting tersipu, dan berkata, "Saya hanya tidak ingin memperburuk keadaan." Melihat Zhao Meiting telah memohon belas kasihan, Chang Museng ragu sejenak. "Nak, kamu beruntung. Dengan permohonan Meiting, aku akan memaafkanmu sekali hari ini. Minta maaf padaku sekarang." Dan lalu keluar. Bagi Seng, itu sudah menjadi konsesi terbesar. Yang Baoer ingin Ye Chong menderita beberapa kejahatan. Tetapi tanpa diduga, dia hanya memintanya untuk meminta maaf. Ini semua karena campur tangan Zhao Meiting. Memikirkan hal ini, dia memelototi Zhao Meiting tanpa disadari, dan diam-diam meremas tas tangannya. Ye Chong tersenyum, "Saya minta maaf? Apakah Anda gila? Andalah yang harus meminta maaf." Chang Museng mengangkat alisnya, "Nak, tidakkah kamu ingin tidak tahu malu? Apakah kamu ingin mati?" Ye Chong mencibir, terlalu malas untuk berdebat dengan Chang Museng. Dia membuka pintu dan keluar. Setelah itu, hanya terdengar suara bang 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 di luar. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Ye Chong kembali dari luar, tanpa cedera. Semua orang di ruangan itu tertegun. Tang Chun buru-buru bertanya, "Ye Chong, kamu baik-baik saja?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Itu hanya sekelompok orang kecil, selesaikan saja." Chang Museng tidak percaya. Dia buru-buru keluar untuk melihat-lihat, dan benar saja, dia menemukan sekelompok petugas keamanan terbaring berantakan di pintu masuk studio. Chang Museng Sin berkata bahwa Ye Chong cukup mampu. Dia dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. "Halo, apakah ini Bos Gao? Seseorang menyebabkan masalah di kota film dan televisi kita." Sebuah suara malas datang dari ujung telepon. "Apa yang kamu lakukan? Jika Anda menghapusnya dan membuat masalah di wilayah Anda, apakah tidak apa-apa jika Anda menghapusnya?" Chang Museng berkata, "Jika sesederhana itu, saya tidak akan mengganggu Anda. Bos Gao, anak ini tahu kungfu, dan dia menurunkan lebih dari 30 bawahanku." "Aku, Cao, apakah ada sesuatu yang begitu hebat? Tunggu saja, aku akan mengirim seseorang untuk melihatnya." Gao Zhonghe dari keluarga Gao yang sedang berbicara dengan Chang Museng. Basis film dan televisi Shengxi sebenarnya dikendalikan oleh keluarga Gao di belakang layar. Setelah itu, Chang Museng masuk dari luar. Dia mencibir dan berkata kepada Ye Chong, "Nak, tidak heran kamu berani merajalela. Ternyata kamu tahu kungfu dan merobohkan semua orangku. Kamu juga mampu." Yang Baoer tercengang. "Apa, satu di luar adalah 20 atau 30 orang, Ye Chong menjatuhkan mereka semua sendirian. Apakah ini mungkin? Bisakah Ye Chong Nima menjadi prajurit super?" Chang Museng melanjutkan, "Namun, jika Anda berpikir, Anda dapat melakukannya dengan beberapa kungfu. Jika Anda melakukan apapun yang Anda inginkan, maka Anda sangat salah." Ye Chong tersenyum, "Jadi, Anda masih memiliki cadangan. Jika Anda memiliki keterampilan, Anda akan menunjukkannya. Saya sedang terburu-buru." Chang Museng Lengham, "Kamu tidak perlu berpura-pura sekarang, kamu akan menangis nanti." Dalam 20 menit, beberapa SUV hitam berhenti di pintu masuk studio. 10 orang turun dari dalam, dan pemimpinnya adalah pria jangkung kurus berjas. Yang lainnya semuanya pria yang kuat. Dilihat dari kekuatan ototnya, pria kuat ini seharusnya semua pernah berlatih kungfu. Semua orang membuka pintu dan masuk. Setelah Chang Museng melihat orang itu datang, dia segera pergi untuk menyambutnya, dan berkata dengan hormat, "Sekretaris Li, saya tidak berharap Anda membawa seseorang ke sini sendiri." Sekretaris Li mengangguk ke arah Chang Museng, dan berkata dengan dingin, "Siapa yang berani membuat masalah di sini?" Sebelum dia selesai berbicara,
dia melihat sekilas Ye Chong. Di konferensi giok, Sekretaris Lee juga bersama Gao Zhonghe. Jadi tentu saja dia mengenal Ye Chong, jenius taruhan batu yang membantu keluarga Gao memenangkan konferensi giok. Tuan Ye, kenapa kamu di sini? Sekretaris Lee segera berlari. Dia kedinginan 1 detik, dan senyumnya lebih indah daripada Bingbing sendiri di detik berikutnya. Ye Chong tidak menyangka akan bertemu Sekretaris Lee di sini. Dia bertanya, bukankah basis film dan televisi ini dimiliki oleh keluarga Gao Anda? Sekretaris Lee tersenyum canggung. Ini hanya bisnis kecil di bawah panji keluarga Gao kami, dan bukan bajingan Chang Museng yang menyinggung Ye Aryu. Pak, saat melihat pemandangan ini, Chang Museng, Yang Baoer dan yang lainnya tercengang. Sekretaris Lee menoleh, memelototi Chang Museng dan berkata, kamu bajingan, kamu benar-benar menyinggung Tuan Ye. Kamu tahu bahwa bos Gao selalu menghormati di depan Tuan Ye, kamu apa? Chang Museng yang ketakutan ini. Dan dia dengan cepat datang untuk meminta maaf, jadi, Anda adalah Tuan Ye, saya telah mendengar nama Anda sejak lama, saya benar-benar tidak mengenal Taisan dengan mata saya, Tuan Ye. Anda tidak tahu. Tidak peduli dengan penjahat, lepaskan aku. Ye Chong mendengus, terlalu malas untuk berdebat dengan Chang Museng. Dia memandang Yang Baoer, dan hendak menegurnya. Pada saat ini, Zhao Meiting tiba-tiba mengeluarkan, aduh, dan jatuh ke tanah tanpa peringatan, dia mencengkeram perutnya, wajah kecilnya berubah bentuk kesakitan. Chang Museng terkejut lagi. Zhao Meiting adalah sapi perah dari basis film dan televisi mereka, bintang lini pertama yang populer. Jika sesuatu terjadi, itu mengerikan. Dia buru-buru membungkuk dan bertanya, Meiting, ada apa denganmu? Zhao Meiting menggigit bibirnya dan berkata dengan kesakitan, perutku sangat sakit. Keringat dingin keluar di dahinya. Yang Baoer melihat penampilan menyakitkan Zhao Meiting dari samping, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kemudian dia mencengkeram tas lebih erat di tangannya. Apa yang bisa saya lakukan? Hubungi 120, Sekretaris Lee berkata dengan cemas. Tidak perlu, pada saat ini, Ye Chong datang. Tuan Ye, tidak ada yang bisa terjadi pada Meiting, lebih baik hubungi nomor darurat. Kata Chang Museng. Ye Chong mengabaikan Chang Museng, dan langsung menepuk perut bagian bawah Zhao Meiting. Tapi Zhao Meiting tiba-tiba menghentikan rasa sakitnya, dan dia duduk di sana sedikit bingung. Mengapa nyeri datang dan pergi secara tiba-tiba? Pada saat yang sama, Yang Baoer hanya merasakan isi tas tiba-tiba bergetar. Apa yang terjadi di sini? Zhao Meiting bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah lama memberitahumu bahwa ada awan energi hitam di tubuhmu, dan seseorang melukaimu? Semua orang terkejut. Bajingan yang mana? Siapa yang ingin membunuh Meiting kita? Chang Museng adalah orang pertama yang berhenti. Ye Chong memandang Yang Baoer di sebelahnya, dan berkata, aku akan bertanya padanya. Yang Baoer terkejut, dan bertanya dengan mata terbelalak, tanya aku. Bagaimana aku tahu? Semua orang juga tercengang. Mungkinkah ini sama dengan Yang Baoer? Apa hubungannya? Siapa di seluruh industri film dan televisi yang tidak tahu bahwa Yang Baoer dan Zhao Meiting adalah pacar yang baik? Pada awalnya, Zhao Meiting lah yang membawa Yang Baoer selangkah demi selangkah dari aktris lapis kedua ke posisinya saat ini. Jika benar seperti yang dikatakan Ye Chong, maka plot ini terlalu berdarah, saudari plastik. Zhao Meiting tidak percaya sama sekali. Dia berkata, mengapa Baoer menyakitiku? Kami adalah saudara perempuan yang baik. Ye Chong tersenyum. Ini disebut mengenal orang, mengenal wajah tetapi tidak mengenal hati. Kamu pikir kamu adalah saudara perempuan yang baik dengannya. Mungkin karena dia dalam hatiku, aku selalu memperlakukanmu sebagai musuh. Yang Baoer berkata dengan marah, kentut, kamu berbicara omong kosong di sini, kamu merusak hubungan kita karena aku tidak merekam iklanmu. Sekarang kamu hanya menyimpan dendam dan ingin balas dendam padaku. Wajah Chang Museng sangat murung, dan dia bertanya kepada Yang Baoer, apa yang terjadi? Hanya bercanda, Zhao Meiting adalah sapi perahnya, bintang perusahaan hiburan, aktris lini pertama yang populer,
100 Yang Baoer tidak sebagus 1 Zhao Meiting. Jika Yang Baoer benar-benar berani menyentuh sapi perahnya, bukankah dia akan membunuh Yang Baoer? Wajah Yang Baoer sedikit pucat, dan dia goyah dan berkata kepada Chang Museng, "Kakak Chang, jangan pernah percaya padanya, dia mencoba menyakitiku dengan kebohongannya di sini." "Benarkah? Lalu buka tasmu dan lihat," kata Ye Chong. Wajah Yang Baoer menjadi lebih tegang, dan dia berkata, "Mengapa kamu melihat tas saya? Mengapa kamu melihat tas saya? Dia juga seperti ini." Semakin dia terlihat bermasalah. Bahkan Zhao Meiting merasa sedikit aneh. Chang Museng mendengus, mengaitkan jarinya, memanggil pengawal, dan tiba-tiba merebut tas dari Yang Baoer. Wow, pengawal itu membuang semuanya ke dalam tas sekaligus. Lipstik, bedak, tisu, dan beberapa serba-serbi perempuan. Di antara serba-serbi tersebut, ada sebuah boneka yang terbuat dari jerami yang sangat mencolok mata. Pengawal mengambil boneka itu dan menyerahkannya kepada Chang Museng. Wajah Chang Museng tiba-tiba menjadi dingin. Ada selembar kertas yang menempel di boneka itu, dan ulang tahun Zhao Meiting sebenarnya tertulis di kertas itu. Dan ada beberapa jarum perak yang tertancap di kepala boneka itu. Ini jelas merupakan boneka sihir yang diturunkan dari negara pulau. Ye Chong meminta seseorang untuk menyiapkan anglo, lalu melemparkan boneka itu ke dalamnya dan membakarnya menjadi abu. Dia bisa melihat bahwa kabut hitam di tubuh Zhao Meiting telah menghilang. Zhao Meiting memandang Yang Baoer dengan tak percaya, dan bertanya padanya, "Mengapa? Apakah Anda benar-benar mencoba menyakiti saya?" Melihat masalah itu telah terungkap dan tidak bisa lagi menyembunyikannya, Yang Baoer akhirnya pingsan. Dia berteriak histeris pada Zhao Meiting, "Mengapa? Mengapa Anda katakan, karena aku tidak menerimanya, mengapa Anda lebih baik dari saya dalam segala hal? Kenapa kamu lebih cantik dariku, lebih populer dari saya? Mengapa kemampuan aktingmu begitu bagus, tapi aku hanya menatap? Mengapa kamu seorang superstar? Saya hanya bisa mengambil langkah dengan memegang paha Anda." "Aku tidak berdamai." Yang Baoer meneriakkan semua kata yang telah ditekan di dalam hatinya selama beberapa tahun. Zhao Meiting sedikit tidak bisa dipercaya. Dia tidak menyangka Yang Baoer selalu melihat dirinya seperti ini di dalam hatinya. Chang Museng mendengus dingin, "Anda masih memiliki wajah untuk bertanya mengapa? Ketika Anda pertama kali menandatangani perusahaan beberapa tahun yang lalu, garis awal Anda sama, dan Anda bahkan memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada Meiting. Tapi Meiting bekerja lebih keras darimu, dan saat itu, apa yang kamu lakukan setiap hari? Jika Anda tidak ingin membayar tetapi mendapat imbalan, ini adalah tragedi terbesar Anda." Meiting secara bertahap diakui oleh penonton melalui usahanya sendiri, tapi bagaimana denganmu? Tidak ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti ketika saya bergabung dengan perusahaan pada hari pertama, saya masih hanya menatap, juga mengembangkan banyak temperamen buruk. Jika bukan karena Meiting, kamu tidak akan bisa bertahan di industri hiburan. Meskipun kata-kata Chang Museng agak berat, dia benar. Semua yang dimiliki Zhao Meiting hari ini adalah hasil dari upaya diamnya. Sejauh ini, di industri hiburan, Zhao Meiting masih disebut sebagai ibu ketiga yang putus asa. Yang Baoer terdiam setelah dilatih. Zhao Meiting menggelengkan kepalanya, matanya merah, dan air mata mengalir di pipinya. "Baoer, kamu sangat mengecewakanku." Setelah selesai berbicara, Zhao Meiting berbalik dan pergi. Chang Museng segera mengatur dua pengawal untuk diam-diam melindungi keselamatan Zhao Meiting. Dia meminta seseorang untuk menangkap Yang Baoer. "Sialan, berani menyentuh sapi perah kita Meiting kita. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu penyesalan." Yang Baoer berjuang dan memohon belas kasihan. "Kakak Chang, maafkan saya tahu saya salah." Chang Museng sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, dan dengan lambaian tangannya, dua pengawal mengambil Yang Baoer pergi. Direktur Xiaogang berdiri di samping. Tercengang, dia benar-benar tidak menyangka bahwa keadaan akan berbalik seperti itu. Yang Baoer yang sebelumnya masih tak terkalahkan langsung dibawa pergi oleh Chang Museng. Setelah itu,
Chang Museng dengan hormat berkata kepada Ye Chong lagi, "Tuan Ye, jika bukan karena Anda, sesuatu akan terjadi pada meeting kami. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang besar kepada perusahaan film dan televisi kami, Chang Mu." Seng mengatakan kata-kata ini sepenuhnya karena dia melihat bahwa Ye Chong memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gao, dan dia mencoba menjilat Ye Chong. Sekretaris Li mendengus dingin di samping. "Bajingan, bahkan jika Anda dapat berbicara, beraninya Anda memprovokasi Tuan Ye di masa depan." Sekretaris Li sepertinya memarahi Chang Museng. Nyatanya, dia memohon untuk Chang Museng. Ye Chong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat Ye Chong tidak lagi mengejar masalah sebelumnya, Chang Museng sangat gembira. Melihat tidak terjadi apa-apa, Sekretaris Li bergegas kembali untuk melapor. Chang Museng terus menyenangkan Ye Chong. "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah Anda tidak ingin membuat iklan? Saya akan mengubah orang sekarang, jangan khawatir, dijamin menjadi yang terbaik." Lalu, dia panggil karyawan lain dari basis film dan televisi sutradara hebat, Yimu. Direktur Yimu terlihat berusia 40-an, dengan janggut di seluruh wajahnya, sedikit kurus, tetapi dengan mata yang energi. Chang Museng mengucapkan beberapa patah kata kepada Direktur Yimu, dan Direktur Yimu memahami kekhasan dan pentingnya pengambilan gambar ini. Meski semua set sudah jadi, masih ada kekurangan bintang wanita. Yang paling cocok tentu saja adalah Zhao Meiting, tetapi sekarang suasana hati Zhao Meiting tidak cocok untuk iklan. Chang Museng sedikit malu, dia bertanya kepada Ye Chong, "Tuan Ye, saya dapat membantu Anda menemukan beberapa selebritas lagi, meskipun tidak sebagus Meiting, tetapi mereka masih dianggap sebagai pemain khusus. Bagaimana menurut Anda?" Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, aku punya kandidat yang lebih baik." Kandidat yang lebih baik, pada saat ini, Ye Chong menatap Tang Chun sambil tersenyum. Tang Chun tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, melihat senyum jahat Ye Chong, dia langsung tahu apa yang ingin dilakukan Ye Chong. "Kamu tidak ingin aku syuting iklan, kan? Itu tidak apa-apa, bagaimana aku bisa syuting iklan?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bahkan jika kamu tidak tahu caranya, itu lebih baik daripada menatapmu." Tidak, sungguh, pembicaraan Tang Pure. Nyatanya, Chang Museng menemukan Tang Chun saat pertama kali dia masuk. Dilihat dari visinya yang unik di industri hiburan, jika Tang Chun menjadi bintang, dia akan segera mencapai puncak Zhao Meiting. Chang Museng berkata, "Ini pasti pacar Tuan Ye. Kamu sangat cantik, kamu tidak jauh lebih baik dari bintang besar yang populer sekarang, kamu tidak perlu rendah hati. Jika kamu memotret iklan, kamu pasti ini akan sukses besar." Ye Chong juga berkata, "Itu benar, bukan untuk hal lain. Bahkan jika itu untuk penjualan krim kecantikan, Anda harus mencobanya. Kami tidak dapat menemukan seseorang untuk menembak." Tang Chun ragu sejenak. Berkata, "Kalau begitu aku akan mencoba. Jika tidak berhasil, kita akan berubah." Ye Chong mengangguk. Setelah itu, Tang Chun pergi ke belakang panggung untuk berganti pakaian. Saat Tang Chun keluar dengan congsam merah itu, semua orang terkejut. Sepertinya bunga didi merah bermekaran di depan mataku, yang membawa orang kembali ke dunia musim semi. Dalam benak Ye Chong, hanya ada satu kata sifat, sangat cantik. Ada jenis wanita yang terlahir khusus untuk congsam. Setelah mengenakan congsam, sosok sempurna mereka ditampilkan secara maksimal. Tang Chun adalah wanita seperti ini, kulit putih dipasangkan dengan congsam merah, yang membungkus lekuk tubuh berbentuk es yang sempurna, dan setiap cemberut dan senyuman penuh dengan kecerdasan dan pesona. Tang Chun sedikit malu untuk dilihat oleh semua orang, jadi dia harus bersembunyi di samping Ye Chong, dan menemukan bahwa Ye Chong juga sedang menatapnya, dan air liurnya akan mengalir keluar. Dia mencubit Ye Chong dengan mencela, "Apakah kamu sudah cukup melihatnya?" Ye Chong kemudian tersenyum dan menyerahkan sampel botol hitam kecil itu kepada Tang Chun. Tang Chun menarik napas dalam-dalam dan berdiri di atas panggung. Di sisi lain, sutradara Yimu menyalakan kamera dan meneriakkan aksi. Masih garis dan tindakan yang sama dengan yang Baoer. Namun,
Sutradara Yimou mengubah metode pemotretan lain, dan efek pemotretannya seperti mimpi, sambil menekankan botol hitam kecil, itu juga menyoroti kulit halus Tang Chunsui. Efek ini semakin meningkatkan keinginan orang untuk membeli. Setelah iklan 30 detik ditembak, Ye Chong merasa sangat puas. Bahkan sutradara Yimou bertepuk tangan untuk dirinya sendiri. Dia berkata, ini adalah iklan terbaik yang pernah saya buat dalam 10 tahun. Chang Museng bahkan berlari ke Tang Chun dan bertanya apakah dia tertarik untuk bergabung dengan industri hiburan. Setelah sampel iklan diambil, dapat dipasarkan setelah pasca pemrosesan. Setelah itu, Ye Chong dan Tang Chun meninggalkan basis film dan televisi. Tang Chun berkata bahwa dia perlu mencari beberapa teman untuk melakukan sesuatu, jadi dia pergi sendiri. Ye Chong baik-baik saja, jadi dia naik taksi kembali ke Kilin Huating. 1 jam kemudian, dia kembali di depan pintu rumah. Saat dia mengeluarkan kunci dan hendak membuka pintu rumahnya sendiri, pintu sebelah tiba-tiba terbuka. Mata Zhao Meiting sedikit merah dan bengkak. Dia mengenakan gaun rumah merah muda, dan dia menatap Ye Chong dengan mabuk. Kamu kembali, datang dan duduk di kamarku. Hah, lakukan. Mata Ye Chong berbinar. Apakah ada hal yang begitu baik? Kemudian, Ye Chong masuk ke rumah Zhao Meiting secara kebetulan yang aneh. Tata letak ruangannya sama dengan rumah Ye Chong. Namun, dekorasi ruangan didominasi oleh warna biru langit dan merah muda yang elegan, yang menunjukkan hati kekanak-kanakan Zhao Meiting. Ada treadmill di balkon ruang tamu, ada beberapa boneka lucu di sofa, dan ada beberapa botol wine di atas meja kopi. Pipi Zhao Meiting sedikit merah. Minum sendirian sangat membosankan, datang dan minumlah bersamaku. Kata Zhao Meiting sambil mengambil botol anggur merah dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Ye Chong dengan cepat mengambil botol itu dari tangan Zhao Meiting, dan berkata, kamu sudah banyak minum, kan? Jangan meminumnya, Zhao Meiting mengerang. Biarkan aku minum, aku memintamu untuk minum bersamaku. Jangan hentikan aku minum. Setelah selesai berbicara, Zhao Meiting mengambil sebotol anggur putih lagi dari meja, menuangkannya ke dalam piala, dan berkata kepada Ye Chong, ayo minum. Ye Chong tahu bahwa Zhao Meiting merasa tidak nyaman. Dia tidak banyak bicara, dan diam-diam menyentuh gelas dengan Zhao Meiting. Aku berpikir saat itu, kami pergi ke kelas pelatihan bersama, berlatih bersama, menanggung kesulitan bersama, dan syuting bersama. Tapi kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Aku memberikannya sepenuh hati, dan dia bahkan ingin menyakitiku. Ye Chong berpikir sejenak, berkata, izinkan saya menceritakan sebuah kisah, bersambung.